Saya bilang sama mak, saya kepingin kuliah, saya mau kuliah di Super. Kata mak saya, dari mana uang kuliahnya? Udahlah, kau kan udah tamat SMA, udah tamat aliyah, udah bisa lah kalau mau apa, kalau kuliah yang mau kemana, mau cari duitnya. Udah saya sama mak saya, udah mak pokoknya aku mau kuliah, mak doakan aja lah. Banyak yang tidak menduga memang, dan saya jujur saja ketika itu hanya berserah saja ke Allah. Ayah saya itu cuma tamat PGA, guru agama, dan itu pun tamatan PGA-nya tidak dia gunakan sepenuhnya sepanjang hidupnya untuk jadi guru agama. Ujung-ujungnya merantau ke Medan ini dan jadi tukang lemari, istilah kami dulu, kerja moco-moco atau kemudian bertukang dari satu tempat ke tempat lain. Paling lama beliau kerja di Jalan Mahkamah. Dan semua saya kira para anggota dewan, para aktivis, para orang kaya, tidak hanya anggota DPD, menurut saya harus melakukan aksi-aksi sosial itu untuk bisa membantu masyarakat kita yang sedang kesusahan. Kita nggak bisa kerja biasa, kita harus kerja luar biasa. ABI bukan milik kita sendiri, ABI milik umat. Apalagi hari ini ABI milik warga Wasliyah, warga Sumatera Utara. Pak Edi atau Pak Ijek nih Bang? Sulit nih pilihannya nih ya Bang. Oke. Saya ketua Wasliyah. Wasliyah. Selamat datang di DIB Institute. Ini merupakan saluran bincang-bincang santai tentang tokoh, pendidikan, sosial, hukum, politik, dan sebagainya terkait segala lini hidup kehidupan masyarakat. Nah, untuk tayangan perdana kali ini kami akan mengantarkan Anda untuk mengenal salah seorang sosok senator muda kita yang berasal dari Sumatera Utara. Dia adalah anggota DPD RI yang sudah 2 periode menjabat di Senayan. Nah, beliau juga merupakan tokoh inspiratif karena perjalanan hidupnya dengan kesederhanaan dan berperan menjadi tokoh muda dan sampai menjadi seorang senator. Seperti apa perkembangan hidupnya, seperti apa karir yang dijalankannya, dan juga seperti apa dia berada di rumah bersama keluarga. Untuk itu, yuk kita jumpai ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Assalamualaikum, Bang. Ya, salam. Apa kabar, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Ayo, Alhamdulillah. mari Bang. masuk. Selamat pagi, Bang Didi Iskandar Batubara. Selamat pagi. Sehat ya kabarnya nih, Bang? Pagi, alhamdulillah Iya, sehat. Ya. Nih gimana nih, Bang? Ini kan hari Minggu nih, hari libur. Apa nih aktivitas yang dilakukan? Apa? Ini kan lagi Medan juga nih ya, Bang. Iya. Apakah ada aktivitas dinas juga? Terus nih mungkin dengan keluarga apa nih yang bakal dilakukan satu hari ini, Bang? Biasa kalau hari Ahad, meskipun jam kerja sesungguhnya secara normatif tidak ada, tapi bagi anggota dewan seperti kami sesungguhnya Sabtu, Ahad dengan Senin, Selasa sama saja. Hanya bedanya kalau di hari kerja itu kita ngantor secara resmi, kalau di hari libur seperti ini kita beraktivitasnya menghadiri beberapa kegiatan atau kemudian melaksanakan event atau kegiatan tertentu, atau barangkali juga tentu yang paling fokus saya kira karena libur tentu quality time lah for family ya, untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk istri, ya, saya kira begitu aktivitas hari Ahad normalnya begitu. Biasanya dengan keluarga nih apa nih, Bang yang dilakukan? Mungkin berwisata kah atau menjajal kuliner kah atau apa nih, Bang? Atau di rumah saja melakukan aktivitas apa gitu? Ya, saya biasanya tanya ke anak-anak, besok kalau hari Ahad libur mau kemana nih gitu, mau jalan kemana, atau ada tawaran apa gitu, atau mau di rumah saja. Dan saya kasih pilihan-pilihan. Kebetulan memang kalau untuk waktu berwisata sebenarnya kami tidak punya waktu-waktu khusus, tidak pernah mempersiapkan secara detail. Ya kadang-kadang tiba-tiba saja, nanti saya bilang yuk siap-siap yuk kita jalan gitu. Ya mau kemana di kata anak-anak, ya udahlah ayo kita mau kemana kayak yang penting jalan terserah. Cuma yang paling sering biasanya mereka mintanya
cari buku ke Gramedia gitu kan, ya udah cari buku itu nanti bisa makan waktu beberapa jam juga hanya untuk sekedar cari buku, kemudian baca-baca dan sebagainya. Saya alhamdulillah anak-anak saya sih tidak terlalu banyak tuntutan ya soal mau berwisata atau acara khusus gitu, tapi yang pasti bahwa kami berusaha dengan istri untuk menyiapkan waktu bagi anak-anak untuk mendampingi mereka. Bahkan tidak hanya hari libur sebetulnya, kalau hari biasa, kalau saya punya waktu dan kesempatan, saya yang antar anak-anak sekolah, biasanya begitu. Iya Bang, ini kan kalau dilihat perjalanan hidup Bang Dedi nih, gitu ya, dari kecil terus sampai sekarang bisa menjadi senator di 2 periode bahkan gitu. Nah, ini kan untuk menjadi kesana itu kan Bang ternyata tidak mudah kalau melihat ini ya risalahnya perjalanan hidup gitu. Jadi Abang dibesarkan dengan kesederhanaan, kehidupan dengan orang tua, bahkan pernah mengalami masa-masa sulit ya Bang. Kalau saya lihat referensi yang saya baca, Bang pernah jualan kue bahkan gitu ya dulu masa sekolah gitu. Nah, ini seperti apa Bang? Terus kira-kira apakah memang menjadi seorang anggota DPD itu adalah memang mimpi dari kecil atau bagaimana Bang? Ya, hidup ini tentu berproses ya. Dari mulai kecil, remaja, kemudian dewasa. Dan tentu sebagai manusia saya juga melewati proses itu. Jadi menjadi anggota DPD sebenarnya tidak pernah secara spesifik ya, terlintas dalam pikiran dan keinginan saya. Cuma saya memang punya kesenangan setiap tanggal 16 Agustus itu ada sidang istimewa MPR. Biasanya presiden datang ke gedung Senayan yang ada gambar kura-kura seperti gedung kura-kura, kalau kami menyebutnya gedung kura-kura. Dan kemudian seluruh anggota dewan itu hadir rapi sekali dan menyambut kedatangan beliau. Dan saya merasa bahwa negara ini berarti mereka-mereka ini yang ngurus gitu. Ini ada presiden, para menteri, kemudian anggota dewan. Mereka inilah yang mengurus. Dan saya membayangkan waktu itu, dalam hati saya, satu waktu nanti saya ingin ada di ruangan itu, menjadi bagian dari orang yang hadir di ruangan itu. Mungkin itu yang dijabah oleh Allah. Jadi keinginan saya walaupun secara spesifik waktu itu, saya kan mungkin hanya membaca secara buku saja apa tugas anggota dewan, siapa anggota dewan, apa fraksinya, apa saja gitu. Saya memang sudah senang sekali belajar administrasi negara waktu itu, sehingga ketika tamat dari sekolah di Aliyah, saya yang terbayang oleh saya adalah saya ingin mengambil kuliah jurusan ilmu politik. Waktu itu saya sudah yakin kalau mendaftar di kampus negeri, bayangan saya waktu itu di USU. Nggak mungkin lulus saya waktu itu kalau di USU. Saya nggak pernah ikut bimbingan belajar. Saya tidak pernah ikut program-program intensif untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes dan lain sebagainya gitu. Hampir tidak pernah sama sekali. Karena saya hakul yakin ya sudahlah, tidak ada gunanya juga. Dari sekian banyak kami yang alumni Aliyah itu, seingat saya hanya 1-2 orang saja yang lulus di perguruan tinggi negeri. Itu pun tentu tidak pada jurusan-jurusan yang sangat sangat diinginkan ya. Tapi ya sudah, saya pikir saya tidak boleh berhenti walaupun saya tidak mungkin sampai ke itu, tapi saya mesti kuliah. Dan akhirnya kemudian saya mendaftar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di WISU. Saya bilang sama mak saya, "Mak, saya kepingin kuliah, saya mau kuliah di WISU." Kata mak saya, "Dari mana uang kuliahnya?" "Udahlah, kok kan udah tamat SMA, udah tamat Aliyah, udah bisa lah kalau mau apa, kalau kuliah yang mau kemana, mau cari duitnya." Kata saya sama mak saya, "Udahlah mak, pokoknya aku mau kuliah, mak doakan aja lah." Waktu itu saya carilah uang untuk daftar. Walaupun ujung-ujungnya saya minta ke mak saya juga, "Mak, saya mau daftar lah mak, minta uang mak ada berapa?" Dikasih lah mak saya untuk daftar. Saya lupa berapa harus saya keluarkan uang waktu itu. Nah, saya 25.000 ngambil formulir pendaftaran, kalau nggak salah saya tahun 97, 98 ya. Ya udah, saya ambil, kemudian saya pergi ke WISU, saya daftar, saya langsung visip jurusan administrasi negara saya. Karena saya membayangkan yang seperti yang saya ceritakan tadi itu. Dan kemudian itulah berproses, saya selesai di S1 visip, kemudian
Saya selesaikan S2 saya selesaikan juga S3 saya, tiga-tiganya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, walaupun di kampus yang berbeda-beda. Dan sampai kemudian ternyata itulah yang membawa saya untuk terus beraktivitas, karena selain di kampus saya juga punya aktivitas di organisasi di Al-Jamiyatul Wasliyah. Jadi semenjak di pelajar saya sudah aktif di Ikatan Pelajar Al-Wasliyah. Kemudian ketika mahasiswa saya bergabung di Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah. Dan ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPD, ketika itu saya masih sekretaris DPD KNPI Sumatera Utara. Saya menjadi sekretaris KNPI juga. Itu dukungan dan rekomendasi dari organisasi bahagiannya Al-Jamiyatul Wasliyah yang bergabung dan berhimpun di wadah KNPI. Sehingga kemudian itulah mungkin jalan saya untuk bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPD, punya bekal pengalaman berorganisasi, punya relasi dan sahabat-sahabat yang luar biasa menurut saya. Karena teman-teman saya di KNP itu, saya tahu lah waktu itu, mereka pun yakin gak yakin dengan saya mau nyalon DPD. Ini sekretaris KNPI, pekerjaan juga cuma sekedar tenaga pengajar biasa di kampus, dan tidak punya modal finansial yang cukup kuat, karena mereka tahu tentu menjadi anggota DPD, apalagi dengan wilayah daerah pemilihan di seluruh wilayah Sumatera Utara, itu butuh cost politik, finance yang luar biasa. Tapi mungkin teman-teman itu berpikir ya sudahlah, karena ini sekretaris KNPI, ya kita bantulah sebisa kita bantu. Alhamdulillah saya mendapat dukungan dan perhatian dari teman-teman yang begitu luar biasa, walaupun saya tahu mereka juga ketika itu berjuang untuk dirinya sendiri. Banyak yang tidak menduga memang, dan saya jujur saja ketika itu hanya berserah saja ke Allah. Ikhtiar sudah saya lakukan sebagai manusia. Saya sudah mendaftar ke KPU untuk menjadi calon. Saya lolos sebagai calon dan kemudian diberikan waktu untuk melakukan sosialisasi dan kampanye. Saya lakukan itu dengan seadanya dan secukupnya, semampu saya. Dan ini yang saya kira harus tetap saya ingat. Bantuan dari teman-teman DPD KNPI seluruh Sumatera Utara waktu itu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan KNPI, selalu saya yang kemudian diminta untuk hadir, dan teman-teman sekaligus menyampaikan bahwa saya akan mencalon sebagai anggota DPD. Waktu itu nomor urut 6 saya ingat. Alhamdulillah ketika pemilu saya meraih suara terbanyak ke-4 dari 4 calon yang lolos ke Senayan, dan itu juga di luar prediksi banyak orang, karena saya termasuk bukan tokoh jika dibandingkan dengan calon-calon yang lain gitu. Tapi itulah campur tangan Allah. Saya percaya betul bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang Dia kehendaki dan mencabut kekuasaan dari orang yang Dia kehendaki. Allah memberikan kemudahan kepada siapa saja, dan Allah akan mengangkat kesusahan dari siapa saja. Karenanya itu ikhtiar yang tetap saya yakinkan. Dan alhamdulillah saya lewati satu periode, dan kemudian di periode yang kedua kemarin saya mencalonkan diri lagi. Alhamdulillah saya bersyukur ke Allah bahwa masyarakat Sumatera Utara masih memberikan kepercayaan dengan saya untuk tetap menjadi anggota DPD di periode yang kedua. Saya kira ini perjalanan yang tentu yang lalu juga ada sebagian teman-teman sudah mencoba untuk menulisnya dalam buku, bahkan dalam banyak kesempatan wawancara juga banyak yang bertanya soal itu. Karena memang saya tidak punya terah politisi dari keluarga saya, tidak ada. Ayah saya itu cuma tamat PGA, guru agama, dan itu pun tamatan PGA-nya tidak dia gunakan sepenuhnya sepanjang hidupnya untuk jadi guru agama. Ujung-ujungnya merantau ke Medan ini dan jadi tukang lemari, istilah kami dulu, kerja moco-moco atau kemudian bertukang dari satu tempat ke tempat lain. Paling lama beliau kerja di Jalan Mahkamah, buat lemari, buat kursi, buat apa, ngambil upah dari orang lain. Mak saya juga, karena mak saya orang Minang, tidak punya terah politisi juga, dan saya kira saya anak paling besar dari 5 bersaudara kami. Adik saya yang empat-empatnya juga sampai hari ini saya kira nggak tahu saya kalau ke depan. Nah ya nggak ada yang punya semangat berpolitik seperti saya, kali juga saya lihat nggak ada juga. Bahkan keluarga pihak mak, pihak ibu, pihak ayah juga nggak ada. Keluarga pihak ayah saya itu semuanya sekarang sebahagian besar saya kira, kalau saya boleh menyebut 90% itu tinggal di kampung.
Tidak ada yang punya giroh untuk terjun ke politik seperti saya gitu. Dan mungkin ini jalan yang sudah Allah siapkan bagi saya untuk kemudian bisa memaksimalkan apa yang saya punya untuk kepentingan umat, kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat banyak. Tentu masih banyak sih yang belum bisa saya lakukan dan saya kerjakan. Tapi saya percaya bahwa kalau kemudian para politisi dan orang-orang baik ramai-ramai masuk ke parlemen, ikut berpolitik, insya Allah tata kelola negara ini juga akan diurus oleh orang-orang baik dan hasilnya juga pasti akan menjadi lebih baik. Saya kira begitu. Ngomong-ngomong nih Bang, selama menjadi seorang senator gitu ya, baik pada periode sebelumnya sampai yang di periode kedua ini, apa Bang tantangan mungkin yang Abang alami atau kendala dalam pekerjaan? Karena kan awalnya nih Abang belum backgroundnya tidak politisi gitu ya, tapi pendidik gitu ya, seorang pendidik. Ini apa nih Bang ketika awal berkecimpung menjadi politisi di Senayan? Sebenarnya secara khusus saya merasa tidak punya kendala yang terlalu berat sebenarnya ketika beradaptasi dengan lingkungan Senayan itu. Pertama karena sebelumnya memang saya pernah menjadi staf di DPD RI, mendampingi anggota DPD RI sebelumnya almarhum Ustaz Abdul Halim Harahap yang beliau meninggal kecelakaan pesawat Mandala Air. Jadi hampir 11 bulan saya sebenarnya bertugas di gedung DPD itu. Di ruangannya, mitra-mitra kerja yang ada di situ, bahkan office boy-nya juga sebagian besar masih saya kenal dan mereka juga kenal dengan saya gitu. Jadi ketika baru pertama kali masuk, sebagian besar teman-teman yang dulu itu staf-staf di situ, bahkan OB, Satpam, Pamdal istilahnya di DPD itu mendengar saya masuk, teman-teman itu senang gitu loh. Bang Didi yang dulu teman kita sama-sama di sini jadi staf gitu kan. Jadi secara lingkungan kerja sesungguhnya tidak terlalu banyak yang membuat saya terkejut dan kaget karena bukan sesuatu yang baru bagi saya. Soal lingkungan pekerjaan kedewanan juga karena 11 bulan saya mendampingi, paling tidak ritme pekerjaannya sebahagian saya sudah tahu bahwa ada alat kelengkapan yang akan diduduki oleh masing-masing anggota dewan dan kemudian dia akan bekerja sesuai dengan tupoksi dan pembagian bidangnya. Saya sudah memahami itu sebahagian. Bahkan mekanisme rapat dan pertemuannya juga saya juga sudah pernah mengikutinya, mendampingi sebagai ajudannya anggota DPD itu. Walaupun memang belakangan yang justru menjadi hambatan bagi saya itu, ini kan soal kewenangan DPD yang tidak bisa maksimal. Karena memang itu juga perintah undang-undang. Jadi pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 itu kan memang membagi kewenangan DPD itu tentu tidak sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi ketika mengeksekusi program-program dan kemudian harapan-harapan dan aspirasi masyarakat, sebagai anggota DPD kita akan berusaha semaksimal mungkin. Walaupun kewenangan kita oleh undang-undang itu dibatasi, sehingga kemudian ada beberapa hal yang kita tidak bisa akselerasi untuk bisa menyelesaikan aspirasi dan ekspektasi masyarakat yang kita wakili atau daerah yang kita wakili. Saya kira pada konteks itu yang menurut saya ada sedikit masalah menurut perspektif saya gitu. Walaupun saya secara jujur berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas-tugas ke-DPD-an saya dengan berimprovisasi. Artinya meskipun tidak pada kewenangan dan tupoksi saya, tapi sepanjang kita bisa melakukan pendampingan, memberikan pressure sekaligus mengadvokasi berbagai hal terkait dengan aspirasi dan keinginan masyarakat, kita akan lakukan. Dan itu komitmen kita sebagai anggota DPD, sebagai senator dari 34 provinsi, termasuk 4 orang yang hari ini mewakili Sumatera Utara. Kami berusaha untuk berkolaborasi lah ya, istilahnya Pak Wali Kota Medan, untuk bisa menjalankan tugas-tugas kami secara lebih maksimal. Saya kira pada konteks itu saja sih yang banyak saya kadang-kadang merasa tidak puas melakukan pekerjaan ini, karena apa yang diinginkan itu tidak sepenuhnya bisa kita kerjakan secara total. Tapi bukan berarti tidak mengerjakan.
kalau berdasarkan perspektif Undang-Undang Dasar 1945, sesungguhnya semua yang tertuang dalam norma-norma baku itu sudah kita kerjakan secara penuh dengan tanggung jawab. Saya kira begitu. Bang, ini kan kalau melihat aktivitas Abang ini cukup padat nih gitu ya di Jakarta juga sebagai seorang senator, tapi Abang juga masih aktif untuk di organisasi masyarakat, terutama Al-Wasliyah. Sekarang menjadi ketua ya Bang ya untuk Sumatera Utara, dan juga organisasi yang lainnya gitu, organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Ini bagaimana Abang membagi waktu, terus juga energi ya, termasuk untuk mengurusin kedua ini ya, menjadi anggota DPD, dan juga organisasi masyarakat ini kan juga butuh energi, pemikiran, dan juga waktu. Ini bagaimana nih Abang melakukan keduanya? Ya, insya Allah bisa ya. Saya biasanya kalau sedang tugas DPD, saya akan menyiapkan slot waktu juga untuk mengurusin Al-Wasliyah. Jadi kalau saya berkunjung misalkan ke satu daerah, ketika saya menyelesaikan tugas saya untuk mengurusin tugas-tugas tentang tanggung jawab sebagai anggota DPD, setelah itu saya akan berkomunikasi dengan pengurus daerah Al-Wasliyah di tempat itu, dan kemudian kita bertemu, berdiskusi, atau bahkan sebelumnya kita persiapkan untuk kalau ada gelaran acara dan sebagainya. Dan saya memang membiasakan begitu, jadi tidak boleh ada slot waktu yang menurut saya kosong. Jadi kalau pagi misalkan satu tempat kita acara DPD secara formal, kemudian sampai dengan zuhur, pada zuhur barangkali kita sudah mulai bisa menyiapkan waktu untuk pertemuan dengan Al-Wasliyah. Bahkan tidak jarang, karena saya masih berinteraksi banyak dengan teman-teman alumni pengurus KNPI ketika saya dulu masih menjabat, malamnya biasanya kita ketemu dengan teman-teman muda, para aktivis organisasi, untuk sekedar berdiskusi kah, atau reuni, ketemu, kangen karena sudah lama tidak bertemu. Dan saya kira memang bagi para para politisi, pejabat, dan mereka yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, pada diri mereka kan juga sesungguhnya melekat fungsi-fungsi sosialnya gitu, sehingga kemudian menurut saya agak nggak fair kalau kemudian mereka hanya terpaku pada tugas-tugas rutinitas saja, kemudian mengesampingkan fungsi-fungsi sosial mereka sebagai bagian dari warga masyarakat yang juga punya tanggung jawab social responsibility-nya kepada masyarakat di sekitarnya. Dan itu yang saya kira harus dirawat. Jadi kalau tidak hanya anggota DPD, anggota Dewan pun kalau mereka masih punya target dan keinginan untuk tetap berkiprah di dunia politik pada periode-periode berikutnya, mereka harus tetap menjaga hubungan baik dengan semua kelompok kepentingan, dengan semua warga masyarakat, agar kepercayaan itu tidak hilang. Dan kemudian ketika nanti proses elektoral berlangsung, mereka tetap akan bisa dipilih kembali oleh masyarakat. Soal energi, saya kira saya tidak punya tidak punya secara khusus lah ya, konsumsi vitamin tertentu, suplemen gitu enggak. Tapi saya yang rutin itu setiap malam kalau di rumah, istri saya siapkan air madu untuk saya. Jadi setiap malam itu sebelum tidur saya minum air madu, dan ada vitamin herbal yang diberikan ke saya sebelum tidur. Kalau jalan juga nanti biasanya disiapin ada beberapa butir lah sesuai dengan jumlah perjalanan. Tapi nggak ada obat kimia yang secara khusus saya konsumsi, nggak ada. Kemudian satu lagi, saya paling senang jus kurma. Jadi kurma itu oleh istri, bahkan ketika puasa Ramadan pun sahur saya ya jus kurma itu saja, ada 5 atau 7 butir, kemudian di blender, dan itu saja yang saya konsumsi. Dan yang paling penting menurut saya menjaga istirahat, tidur. Saya memang sudah berapa lama ini, berapa tahun terakhir ini, saya berusaha untuk tertib menjaga waktu tidur. Jadi pukul 11 malam paling lambat itu saya sudah mewajibkan diri untuk tidur, kecuali memang tidak bisa dielakkan ya,
hindari. Jadi saya berusaha untuk menjaga kualitas tidur di malam hari, sehingga kemudian pagi itu jam 4:30 sebelum subuh itu sudah terbangun. Jadi kemudian begitu bangun bisa siap-siap untuk sholat subuh ke masjid, dan habis subuh saya memang nggak pernah tidur. Saya nggak suka tidur habis subuh itu. Jadi saya maunya tidur itu nanti saja, walaupun saya ngantuk nanti setelah lewat subuh lah. Saya percaya bahwa tidur pada subuh itu nggak terlalu baik, nggak terlalu sehat. Karena Nabi juga melarang dengan tidur setelah subuh gitu. Paling-paling nanti datang ngantuk sebentar itu sebelum zuhur, kira-kira 11:30. Itu biasanya agak ngantuk-ngantuk dikit. Ya itu tidurkan saja, paling dapat setengah jam lumayan. Atau nanti kalau tidak ada rapat siang, tapi jarang sih saya tidur siang itu, jarang sekali. Tapi alhamdulillah Allah kasih nikmat ke saya luar biasa. Dimanapun saya berada, kalau saya ngantuk, saya tidur ya saya bisa saja. Di atas pesawat dengan tegak lurus begini pun saya masih bisa tidur. ya. Jadi kalau durasi terbang Medan Jakarta 2 jam, Hampir 2 jam. itu saya bisa Dijadikan take off bisa. tidur, nanti begitu landing baru saja udah tiba saja di Medan gitu. Jadi alhamdulillah di atas mobil juga saya makin goyang-goyang mobilnya, saya makin nyenyak tidurnya. Teman-teman saya bilang, waduh ini Pak Dede ini luar biasa nih, enak sekali tidur di mana saja gitu. Dan itulah memang Allah kasih berkah lah buat saya untuk bisa. Dan menurut saya memang kalau kita bisa menjaga kualitas istirahat kita dengan baik, insya Allah kita akan bisa tetap fit gitu. Jadi tidak harus membayangkan bahwa kita mesti mengkonsumsi suplemen tertentu dengan jumlah tertentu sehingga kemudian ya kadang-kadang justru malah mudarat kan. Ya. Ada teman saya dulu orang sakit kepala gitu. Kalau sakit kepala makan parahnya. Sebenarnya problem utamanya bukan sakit kepalanya, tapi karena memang setiap malam hobinya begadang, dan kemudian karena kurang tidur besoknya pasti sakit kepala. Memang ya begitu makan obat sakitnya hilang, tapi itu akan terus berulang gitu. Walaupun kadang-kadang teman-teman aktivis banyak yang candai saya juga, iyalah kalau dulu sebelum jadi anggota DPD jadi aktivis kita nggak kenal waktu 24 jam itu tetap beraktivitas gitu kan. Kalau sekarang ya lah enak gitu. Tapi menurut saya para aktivis juga mesti sehat, karena para aktivis inilah ke depan yang akan menjadi pemimpin negeri ini. Dan kalau fisik mereka sejak awal itu sudah ada sehat, bagaimana kemudian mereka ke depan bisa memikirkan bangsa dan negara ini dalam kondisi yang terbaik? Menurut saya begitu. Bang, ini kan suasana pandemi kita ini kok bisa dibilang udah ulang tahun, bahkan udah setahun lebih gitu ya. Ini bagaimana Abang menjalankan tugas selama di masa pandemi ini? Apakah di awal juga ini ya menggunakan platform-platform digital untuk membantu pekerjaan? Atau sempat di Medan berapa lama gitu Bang di awal-awal pandemi dulu itu seperti apa Bang? Bisa diceritakan? Pandemi itu kalau saya tak salah Maret 2020 itu saya baru saja terpilih sebagai ketua Al-Wasliyah Sumatera Utara. SK kita itu tanggal 13 Maret saya ingat betul-betul. Dan kemudian saat itulah pemberlakuan pembatasan gerak sosial orang dalam banyak aktivitas, termasuk juga di Jakarta. Waktu itu memang karena di awal-awal kita semuanya ini shock. Tiba-tiba kita nggak bisa berkantor, tiba-tiba kita dibatasi, tiba-tiba kita harus di rumah dan sebagainya gitu. Satu sisi waktu itu saya alhamdulillah bersyukur karena saya punya waktu yang cukup untuk memulai menjalankan amanah sebagai ketua Al-Wasliyah. Jadi saya maksimalkan betul waktu di awal-awal itu penyesuaian waktu kerja dan aktivitas ke-DPD-an yang masih menyesuaikan dengan situasi COVID. Saya banyak waktu untuk berada di Medan waktu itu, sehingga kemudian saya maksimalkan untuk mengurusi Al-Wasliyah di awal-awal. Kemudian seiring waktu berjalan, kita pun lebih banyak menggunakan teknologi. Saya kira rapat virtual menggunakan Zoom dan berbagai alat komunikasi lainnya itu dimaksimalkan, termasuk juga di DPD. Ya, jadi waktu itu kita tidak bisa berkantor, ada lockdown, kemudian beberapa anggota DPD juga terkonfirmasi positif, para staf juga. Jadi kita update terus bahwa ada staf yang positif, ada staf juga yang meninggal, ada anggota DPD yang positif gitu. Sehingga kemudian buka tutup lah kita berkantor. Sehingga kemudian waktu itu dimaksimalkan lah rapat-rapat dengan virtual. Karena rapatnya banyak virtual, sehingga kemudian memang kita tidak harus hadir secara fisik ya ke Jakarta. Jadi saya sangat banyak
menggunakan kesempatan itu untuk rapat dari rumah dan dari kantor Al-Wasliyah. Kebetulan di sana ada studio yang bisa kita gunakan secara maksimal untuk kebutuhan rapat-rapat itu. Terkait dengan kunjungan-kunjungan kerja yang lain yang mengharuskan kita untuk mobilisasi ke berbagai tempat di luar Sumatera Utara, saya di awal-awal itu memang sama sekali tidak jalan saya. Saya hampir setengah tahun itu ada di Medan, tidak keluar Medan. Kalaupun ada kunjungan-kunjungan di wilayah Sumatera Utara ini, saya kira itu juga dalam waktu dan kesempatan yang sangat terbatas. Intinya bahwa memang kita baru tahu teknologi itu ternyata bisa menjawab kebutuhan jarak dan efisiensi waktu ya. Dan hari ini saya kira sebahagian kita sudah mulai terbiasa dengan pola itu. Walaupun saya harus mengakui output yang dihasilkan itu ternyata tidak terlalu maksimal. Kalau untuk urusan pekerjaan saja barangkali tidak bisa maksimal, bagaimana kemudian pula untuk urusan pendidikan. Saya percaya bahwa hari ini tidak hanya pemerintah yang menanggung beban ini, tapi seluruh rakyat Indonesia juga menanggung beban ini. Seluruh rakyat dunia hari ini menanggung beban ini. Kita tidak bisa memaksimalkan target-target yang sudah kita susun sedemikian rupa, termasuk target pendidikan, kemudian target-target kerja kedewanan. Anggota DPR itu kan fungsinya legislasi, nyusun undang-undang. Kalau sudah nyusun undang-undang itu kan kerjanya tripartit antara DPD, DPR dengan pemerintah. Kita harus menghadirkan para pakar untuk memberikan komparasi dan perbandingan terhadap naskah-naskah undang-undang yang sedang kita bahas. Kita butuh untuk melakukan kajian-kajian yang komprehensif dengan menghadirkan banyak pakar yang ahli di bidangnya. Dan itu membutuhkan diskusi yang maraton menurut saya. Pada konteks diskusi maraton inilah kemudian secara virtual ini tidak bisa kita dapatkan. Karena ketika kita berusaha untuk menggali satu konten, kita akan terhambat karena situasi kita jauh dari narasumber yang sedang kita mintai pandangan-pandangan. Ini menurut saya yang kita kurang bisa maksimal mengelaborasi seluruh kebutuhan kita terhadap legislasi yang sedang kita bahas, itu konteks legislasi. Konteks pengawasan juga menurut saya ini menjadi masalah karena harusnya kita juga bisa langsung berinteraksi untuk melakukan pengawasan terkait dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi karena ada batasan tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya, hingga akhirnya kita melakukan pengawasannya jauh gitu ya. Jadi kalaupun kita mau mempertanyakan sesuatu, saya kira itu butuh butuh kerelaan lah. Kalaupun dijawab misalkan nggak sepenuhnya benar ya sudah, karena tidak hanya kita yang akan memberikan pandangan, banyak lagi orang yang harus memberikan pandangan. Ini menurut saya jadi problem juga. Tapi bukan berarti tidak ada dampak positifnya. Menurut saya dulu kan anggota dewan itu salah satu usahanya untuk memaksimalisasi kerja-kerja kedewanannya itu melakukan komparasi, belajar tata negara orang misalkan, bagaimana negara lain mengelola negaranya, soal kebijakan A. Contoh misalkan tata kelola sampah misalkan. Kita ini kan belum mahir ini, belum seperti Korea yang bisa menghasilkan mendaur ulang sampah menjadi energi listrik. Belum seperti negara-negara lain. Kalau di Eropa itu mungkin susah kita mendapatkan sampah di pinggir jalan karena mereka sudah terbiasa untuk mendaur ulang sampah dan kemudian menjadikannya sebagai energi baru dan terbarukan gitu. Kita butuh belajar untuk itu. Pada konteks ini secara teori mungkin tidak bisa dapat belajar banyak hal, tapi secara praktek bagaimana kemudian mereka mengelolanya secara maksimal, ini yang tidak bisa kita dapatkan secara utuh, secara komprehensif. Tapi ternyata kita juga bisa mendapatkan informasinya, itu tidak harus datang ke sana kan. Mereka bisa bertransfer email, bertransfer knowledge dengan pendekatan teknologi. Jadi bagaimana kemudian merekayasanya dari awal sampai akhir dengan ada tutorial video dan lain sebagainya, dan ternyata kita bisa memaksimalkan teknologi untuk kebutuhan kita. Walaupun saya tahu bahwa itu tidak bisa maksimal 100%. Karenanya lah kalau kemudian hari ini pandemi masih seperti ini, kita juga tidak tahu kapan ini kemudian akan berakhir karena tidak ada satupun orang yang bisa memprediksinya. Tapi saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada hikmah dan tidak ada manfaatnya. Saya percaya Rabbana ma khalaqta hadza batila
Tuhan sesungguhnya nggak ada yang kau ciptakan ini yang akan yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Semuanya pasti ada manfaatnya, semuanya pasti ada gunanya gitu. Termasuk pandemi ini, mungkin kita sedang melakukan proses penyesuaian. Dulu nggak ada pekerjaan orang YouTuber, sekarang ada pekerjaan YouTuber, dan orang sekarang banyak menghasilkan uang dari situ malah. Jadi mungkin dia tidak butuh lagi bekerja di kantor, sehingga kemudian dulu ada konsep co-working space, bekerja dalam satu ruangan terbuka rame-rame di situ, tidak butuh ruangan khusus, tidak perlu gedung besar gitu. Hari ini malah diperkecil lagi, nggak perlu co-working space, bahkan room space pun cukup. Jadi kamarnya sendiri menjadi space sudah cukup untuk tempat dia bekerja, dan setiap bulan dia bisa dapat uang gitu. Jadi dia menyiapkan konten-konten tertentu dan kemudian di share, dan dari situlah kemudian dia bisa mendapatkan sejumlah materi untuk itu. Dan dulu nggak pernah terbayangkan oleh kita model pekerjaan seperti ini, dan hari ini itu menjadi pekerjaan sebagian anak-anak muda milenial. Bahkan hari ini sudah punya choice, nggak usah jadi PNS, jadi YouTuber aja. Karena dia tahu bahwa gaji YouTuber ternyata lebih besar daripada gaji seorang aparatur sipil negara, ya, kira-kira gitu. Tadi dari cerita Abang menyinggung bahwa bagi seorang politisi ataupun aktivis ya Bang, ya, bahwa kepercayaan masyarakat itu adalah hal yang penting untuk dirawat gitu. Nah, ini kita tahu pasti sebagai seorang senator pasti banyak masyarakat yang selalu berkeluh kesah nih dengan Abang. Ini bagaimana Abang menanggapinya? Apakah semua harus ditampung atau ada yang dipilah-pilah untuk menjadi masukan dalam DPD? Ya, saya kira kalau masyarakat mengadukan sesuatu dan berharap sesuatu kepada anggota DPD, itu hal yang wajar menurut saya, termasuk juga kepada anggota DPR, karena mereka dipilih oleh rakyat yang diwakilinya gitu. Tentu tidak semua harapan dan keinginan masyarakat itu bisa kita penuhi, itu udah pasti menurut saya, karena kita ini juga bukan pegadaian kan, cuma pegadaian yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi kita ini, saya kira benar tempat mengadu, tapi tidak semua hal bisa kita selesaikan. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan legislasi, berhubungan dengan pengelolaan negara, berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang berefek langsung kepada masyarakat, tentu kita adalah saluran penyampai kepada pihak eksekutif yang diberikan kewenangan untuk mengurusin. Jadi negara kita ini kan sistemnya ada trias politika, ya, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Eksekutif itu pelaksananya, kita pembuat regulasinya, pembuat undang-undangnya bersama-sama dengan eksekutif, dan kemudian kita akan mengawasi apa yang dikerjakan oleh eksekutif. Pada konteks itu, saya kira kita wajib untuk mengeksekusinya. Tapi walaupun begitu, memang ada hal-hal lain yang sesungguhnya oleh masyarakat ini diharapkan, tapi kita juga nggak bisa ngelak. Contoh misalkan di awal-awal pandemi itu kan banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, kemudian kondisi kehidupan ekonomi masyarakat juga saya kira mengalami kelesuan secara ekonomi, bahkan sampai hari ini pertumbuhan ekonomi kita masih minus. Itu artinya bahwa cukup banyak orang yang kehilangan pendapatannya dan susah untuk bisa bertahan. Sebenarnya bukan tugas anggota dewan membagi-bagi sembako, tidak ada itu dalam kewenangan tugasnya, tidak ada, tupoksinya nggak ada itu kewajiban eksekutif. Tapi kita ini wakilnya masyarakat. Ketika masyarakat kita mengalami masalah, mereka kan mungkin paling enak ngadunya ke kita kan, karena kita nggak punya birokrasi. Kalau mengadunya ke pemerintah, mereka harus lewati birokrasi dulu. Panjang sekali rentetan birokrasi yang harus mereka lewati. Kalau kita mungkin kapan saja mereka datang ke kita, di mana saja ketemu dengan kita, mereka berharap bisa diselesaikan sedikit masalahnya. Dan akhirnya kemudian anggota dewan pun mau tidak mau itu harus melakukan kegiatan semacam berbagi lah ya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan itu. Dan itu saya kira harus dilakukan. Dan saya juga sebagai anggota dewan tentu tidak melakukan itu. Saya melakukan itu meskipun untuk konteks yang begitu-begitu memang saya termasuk yang tidak terlalu suka untuk di-share gitu. Saya tidak terlalu suka untuk dipublikasikan yang begitu-begitu. Udahlah, cukup saya dengan Allah saja yang tahu, karena
menurut saya pertanggungjawaban saya jauh lebih berat ke Allah ketimbang kepada pemilih saya gitu. Dan semua saya kira para anggota dewan, para aktivis, para orang kaya, tidak hanya anggota DPD, menurut saya harus melakukan aksi-aksi sosial itu untuk bisa membantu masyarakat kita yang sedang kesusahan. Jadi itu pada konteks sosial, dan yang lain-lain juga saya kira kalau ada harapan di satu daerah, contoh misalkan masyarakat di satu desa yang mayoritas para petani butuh perbaikan irigasi misalkan, tentu kita mereka anggap sebagai orang yang tepat untuk menyampaikan harapannya ke pihak eksekutif. Apa yang mesti kita lakukan? Ya kemudian kita aspirasinya kita tampung dan kita sampaikan kepada siapa yang bisa mengeksekusi kebijakan itu. Jadi kadang-kadang kita ini juga kayak apa namanya ya, kayak tong sampah. Semua itu kita tampung, baru kita pilah dan kita distribusi kemana yang harus bisa kita selesaikan. Saya kadang-kadang saking takutnya saya untuk menjawab tidak bisa dengan masyarakat, kadang-kadang salah juga saya iya-iyakan saja gitu. Khawatir saya nanti kalau saya bilang nggak bisa, dia kecewa, terus padahal dia berharap bahwa percuma saja Bapak ini anggota dewan, percuma saja dia mau jadi wakil kita, masa menyelesaikan masalah saya nggak bisa gitu. Ya saya bilang, ya paling-paling saya bilang insya Allah saya terima, nanti saya coba untuk mencari solusi dan jalan terbaiknya, kira-kira begitu. Karena memang tanggung jawab kita menjadi wakil rakyat ini tentu tidaklah mudah. Apalagi ekspektasi masyarakat soal anggota dewan itu sudah sangat luar biasa, seperti sudah bisa melakukan apa saja gitu. Jadi sangat powerful gitu. Walaupun yang tahu soal kemampuan dan kewenangan itu kita gitu, sampai batas mana kita bisa melakukan dan mengeksekusinya. Tapi saya punya prinsip bahwa sepanjang bisa saya bantu, saya akan membantu. Saya percaya betul intan surullah yang surkum. Kalau kau tolong orang, berarti Allah juga akan menolong. Jadi kita nolong orang itu sebenarnya bukan sedang menolong dia gitu. Kita sedang menolong diri kita sendiri saja gitu. Jadi satu falsafah yang saya ingat betul dari almarhum Ustaz Abdul Halim Harahap, anggota DPD yang dulu saya jadi ajudannya itu, dia sering bilang sama saya begini, mudahkan urusan orang deh, supaya mudah urusan kita gitu. Jadi kalau kita mudahkan urusan orang, orang juga akan mempermudah urusan kita, Allah juga akan membantu supaya urusan kita juga semakin mudah. Saya prinsipnya begitu saja. Kalau ada orang berharap 10, nggak bisa kita kasih 10, 1 lah. Nggak bisa 1,5, nggak bisa setengah, 1/4. Yang pasti bahwa ya lakukanlah sesuatu supaya paling tidak orang bisa merasa senang dan bahagia gitu. Paling nggak senyum aja pun jadilah, supaya jangan sakit hati orang sama kita kan. Ya kan senyum aja, senyum udah ibadah ya kan. Saya kira gitulah. Tadi Bang, kalau dari cerita Bang juga kan sudah banyak nih dari perjalanan dinas sebagai anggota DPD itu kita Abang keluar gitu ya ke beberapa negara. Ini kan tentu banyak sekali pelajaran yang sudah Abang ambil gitu. Kira-kira dari perjalanan yang sudah Abang lakukan ke luar negeri itu apa saja kira-kira yang bisa kita adopsi, atau ada contoh-contoh yang bisa kita ambil untuk kemajuan negara kita nanti? Iya, setiap perjalanan tentu punya pengalaman masing-masing ya. Dan saya kira kita memang harus membuka diri untuk bisa tampil sebagai negara yang lebih baik daripada yang sekarang. Alhamdulillah saya punya kesempatan belajar dari banyak negara, termasuk soal regulasinya, pengambilan kebijakannya. Hampir semua tempat yang saya datangi menurut saya punya kesan masing-masing. Sebagian besar negara-negara di Eropa sebenarnya sudah pernah saya jalani untuk mengadopsi berbagai macam tata kelola kenegaraan yang mereka lakukan, dan kemudian bisa kita adopsi sesuai dengan kebutuhan kita. Ke Kanada juga saya sudah pernah, ke Amerika, tapi ke Afrika saya hampir sama sekali belum pernah sih sebetulnya. Tapi memang kalau mau belajar tentu yang negara-negara maju itu sudah memberikan gambaran yang cukup banyak ya ke kita gitu.
Yang pasti hampir semua tempat bagi saya itu punya kesan, baik negara-negara di Timur Tengah, di Eropa maupun di Amerika. Satu kali saya pernah ke Denmark, ke Copenhagen. Itu sekitar tahun 2016 atau 17 ya, saya lupa ya. Jadi ketika itu saya bertanya ke salah seorang pejabat di situ. Waktu itu case yang sedang kami pelajari soal pemberantasan korupsi. Bagaimana Denmark kemudian bisa tampil sebagai negara yang zero korupsi. Saya tanya, pernah nggak korupsi di negara ini Pak? Pertanyaannya biasa aja sebenarnya, nggak istimewa banget. Yang istimewa bagi saya itu dia dahinya berkerut. Pernah, kata dia, sekitar tahun 91 kalau saya tidak salah, kira-kira begitu dia menjawabnya. 91, berapa belas tahun yang lalu itu saya bilang kan, 20 tahun yang lalu. Itulah terakhir sekali ada case korupsi di tempat mereka. Seorang wali kota menjamu koleganya dengan segelas bir, yang bir itu adalah milik pemerintah kota. Jadi bir itu ya mungkin itu memang disiapkan untuk pemerintah kota. Kalau ada tamu-tamu dinas yang datang, itulah yang dikasih. Kalau kita di sini mungkin ya air mineral, itulah mungkin air mineral ini memang dibeli pakai uang daerah. Kemudian yang boleh kita sajikan ke itu adalah orang yang dalam urusan dinas. Kolega dia ini bukan urusan dinas karena kolega ini teman dia gitu. Jadi tidak ada hubungan dengan urusan kedinasan gitu. Dan dia berikan sebagai penghormatan kepada tamu. Itu jadi temuan. Dan itu dianggap korupsi dan kemudian si wali kota dipecat hanya gara-gara menjamu orang yang datang, tapi ternyata minuman yang diberikan itu bukan haknya untuk diterima, diminum. Saya kaget, luar biasa. Jadi sepanjang tahun ini tidak ada korupsi. Jadi hampir tidak ada korupsi di sana. Kita bicara konteks korupsi ya, jangan bicara soal konteks yang lain. Kalau konteks yang lain tentu nanti masih ada plus minusnya. Pada konteks korupsinya, Denmark, Copenhagen itu sangat luar biasa. Itu juga sampai hari ini berkesan bagi saya karena pertanyaan saya itu kemudian dijawab dengan seperti dia menerawang gitu. Sekian tahun yang lalu ada kejadian itu. Kalau kita hari ini mungkin belum tutup case hari ini, 1 jam kemudian udah ada case baru lagi. Udah ada yang OTT Ya, lagi. besok udah tertangkap lagi OTT baru lagi kan. Dan seperti ada efek jerah gitu. Bahkan KPK kita hadir pun sampai hari ini yang korupsi juga makin banyak gitu. Dan setiap hari terus bertambah pelaku-pelakunya dengan modus-modus yang beragam. Kita berpikir bahwa kalau sudah ditahan, dipermalukan di depan publik ada efek jerah gitu. Ternyata tidak banyak juga yang berefek. Masih banyak juga tingkat keberaniannya lebih tinggi daripada penyidik KPK atau ya kalaupun kita bikin lembaga-lembaga anti rasuah lain juga kalau mentalnya nggak berubah, menurut saya juga nggak akan berubah. Itu yang di Eropa menurut saya yang salah satu. Kalau yang lain mungkin ya karena memang mereka negara maju ya, negara maju tentu banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka soal efisiensi dan efektivitas waktu misalkan, atau soal penampilan. Satu kali saya lupa saya di Spanyol atau di mana, kami ingin bertemu dengan seorang menteri waktu itu. Kami tunggu di depan lobinya, kemudian nggak lama datang ada orang naik sepeda, kemudian parkir sepeda dan masuk ke gedung itu, berpapasan dengan kita. Kemudian di ruang pertemuan ketemu dengan dia, ternyata menterinya. Jadi yang naik sepeda itu menterinya gitu. Jadi buat mereka tidak seperti sebahagian pejabat-pejabat kita, mesti ada patwal, di depan lilut-lilut, di belakang lilut-lilut, gitu istilah saya ya. Kemudian pengawal banyak sekali dan kendaraan juga harus ya, keluaran terbaru gitu. Padahal sebenarnya dengan naik sepeda saja nggak harus pakai kendaraan apa ya, tetap juga dia kan tetap jadi menteri juga gitu. Bukan gara-gara naik sepeda kemudian dia tidak menteri, dia tetap menteri walaupun dia naik sepeda gitu. Bahkan Denmark itu perdana menterinya ke kantor setiap hari naik sepeda. Walaupun memang sepeda di sana kan memang kebutuhan harian mereka, tapi
bukan berarti bahwa mereka nggak mampu membeli Rolls misalkan, nggak mampu beli Mercy keluaran terbaru gitu. Ada fasilitasnya juga mungkin disiapkan untuk mereka. Tapi bagi mereka ternyata casing itu nggak penting. Yang penting itu isi, konten. Ini Bang, sekarang ini kan muncul ya fenomena anak-anak muda kita itu kaum milenial ini yang mulai masuk menjadi birokrat dan juga politisi. Kalau kita lihat ada Gibran, terus juga kita juga wali kota kita juga masih muda gitu. Di Sumut sendiri juga cukup banyak gitu, ada di Tapsel, ada juga di Paluta yang masih berusia 40 ke bawah gitu Bang. Ini bagaimana menurut Abang masuknya anak-anak muda yang memang berkeinginan untuk menjadi pemimpin dan juga politisi untuk membangun negeri kita? Menurut saya ini bukan fenomena baru sebetulnya. Ini fenomena lama yang berulang kembali. Saya kasih contoh. Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Panglima perang. Umurnya 22 tahun waktu menaklukkan Konstantinopel. Jadi ketika dia diberikan kepercayaan untuk memimpin pasukan perang, dan dia berhasil dari sepanjang sejarah. Bahkan kalau baca hadis Nabi itu 800 tahun dari sekarang nanti akan muncul seorang anak muda yang akan melakukan Konstantinopel dalam sebuah hadis. Dan itu Muhammad Al-Fatih, usianya 22 tahun. Sahabat-sahabat Nabi juga ketika memimpin perang itu usianya muda-muda. Pembantu-pembantu beliau itu yang kita sebut lah ya, sahabat-sahabatnya itu yang dikasih amanah dan kepercayaan, itu usianya muda-muda. Dulu juga saya kira cukup banyak para raja yang usianya usia muda dikasihkan kewenangan untuk memimpin kerajaan, memimpin negeri, dan berhasil sukses. Dan menurut saya justru energi kemudaan itulah yang kemudian itu bisa mengakselerasi percepatan dalam berbagai hal. Dan saya termasuk yang sangat optimis dengan para anak muda untuk bisa memberikan sesuatu yang berwarna bagi bangsa dan negara ini. Karena mereka pertama saya kira tidak punya beban terlalu besar. Tidak punya beban terlalu besar. Yang ada di otaknya adalah ekspektasi, harapan, keinginan, melakukan sesuatu perubahan. Anak muda ini kan identik dengan perubahan. Jadi termasuk dengan wali kota Medan kita misalkan sekarang. Saya tidak ingin memuji beliau, tapi saya mengikuti beberapa kebijakan yang beliau lakukan belakangan ini. Saya kira ini terobosan-terobosan yang patut kita apresiasi. Semua kita saya kira pernah mengalami pungli di tingkat paling bawah, dari mulai Kepling sampai ke tingkat urusan di dinas, urusan surat-surat, bahkan urusan surat miskin pun kadang-kadang kita mesti bayar. Ini udah miskin bayar lagi tuh. Ya istilahnya uang fotokopi, uang tanda tangan 10.000, 20.000 atau seikhlas hati. Tidak boleh ada sebenarnya praktek itu. Dan hari ini saya kira Pak Wali itu berusaha untuk menghapus praktek-praktek ini. Mudah-mudahan ya, ini tidak hanya sekedar auman ketika baru bangun, tapi ini harus sustain, jalan terus supaya praktek ini betul-betul bersih dan clear. Tinggal barangkali yang lain menyesuaikan. Nah ini lainnya kalau kekuasaan sudah di tangan. Kalau Pak Wali sudah jalan, berarti ini kan staf-staf semuanya akan ikut. Jadi saya termasuk orang yang punya persepsi positif terhadap anak-anak muda yang diberikan kewenangan. Bukan diragukan, enggak. Saya tidak meragukan. Apalagi punya latar belakang pendidikan ya. Bukan sekedar anak muda, tapi punya latar belakang pendidikan. Contoh yang saya sebutkan tadi, Muhammad Al-Fatih itu bukan tiba-tiba 22 tahun jadi panglima perang, enggak. Dia sudah dipersiapkan sejak awal. Bahkan dari mulai kecil sudah disiapkan. Ketika ayahnya memanggil guru-guru khusus dan punya kaliber yang diakui kompetensinya untuk mengajari dia banyak hal, mengajari dia fikih, mengajari dia siasat, mengajari dia kenegaraan. Jadi memang sudah dipersiapkan sejak awal gitu. Dan saya berharap ke depan itu makin banyak lagi anak-anak muda yang kemudian bisa memegang posisi-posisi strategis di negeri ini supaya percepatan kita lebih kencang. Hanya saja memang kita tetap butuh para senior untuk mendampingi sekaligus memberikan masukan-masukan. Karena tentu pengalaman para senior ini kita butuhkan agar kita tidak melakukan sesuatu yang keliru. Para pendahulu kita yang muda-muda itu juga punya senior-senior yang mendampingi. Jadi kalau dia mau melakukan kebijakan sesuatu, pasti dia akan konsultasi itu. Ini kalau saya mau bikin begini, walaupun putusan akhir tapi dia. Tapi pasti keputusan yang dia ambil itu sudah mempertimbangkan pandangan dan pendapat dari banyak senior-senior yang ada itu. Jadi bagi saya
ini berkah untuk kita dan bukan sesuatu yang baru karena sudah pernah berlaku sebelumnya. Bahkan pemimpin-pemimpin dunia juga hari ini banyak yang muda-muda. Prancis itu muda, kemudian Kanada itu muda. Artinya kalau di bawah-bawah 50, di bawah 40 tahun itu kan masih muda-muda. Dulu juga pemimpin negeri ini muda-muda, Pak. Soekarno memproklamirkan negeri ini dengan Hatta usianya muda. Sahrir itu masih muda gitu. Hanya saja memang karena mereka panjang memimpin negara ini, jadi sampai tua gitu. Harusnya memang sekarang juga kita kasih anak-anak muda ini untuk bisa mengambil peran yang lebih strategis. Dan saya percaya kalau anak muda yang dikasih kewenangan dan kesempatan, ya insya Allah akan luar biasa. Cuma maksudnya jangan terlalu sering disalahkan gitu. Kalau anak muda ini bikin kesalahan, jangan langsung divonis salah dan sebagainya gitu. Nah, kasih bimbingan lah, tuntun dia supaya bisa lebih baik. Dan kita butuh itu sekarang ini menurut saya. Kita butuh akselerasi. Kita nggak bisa kerja biasa. Kita harus kerja luar biasa kalau ingin keluar dari banyak masalah kita. Sumatera Utara kita ini misalkan ini daerah yang sangat kaya. Kalau mengurusnya biasa-biasa saja, ya hasilnya akan biasa-biasa saja. Tapi kalau diurus oleh anak-anak muda yang luar biasa, saya hakul yakin pasti akan sangat luar biasa. Karena kita punya potensi untuk itu. Nah, ingin tahu juga nih kita nih Bang, ini kan Abang berkantor di Jakarta, tapi istri dan anak di Medan masih ya Bang ya. Nah ini bagaimana Abang memanajemen waktu nih Bang supaya bisa tetap dinas lancar, terus juga di rumah juga tetap quality time tadi tetap terjaga gitu Bang. Apa nih yang Abang lakukan untuk memanajemennya? Ya, yang pertama saya kira normal berkantor itu Senin sampai dengan hari Jumat di Jakarta dan biasanya Jumat saya sudah ada di Medan lagi karena biasanya Jumat masih ada beberapa jadwal saya untuk mengisi khutbah Jumat yang sampai hari ini masih tetap saya pertahankan. Dan tentu di Sabtu dan Ahad itu selain tugas-tugas sebagai anggota Dewan, saya juga Ketua Al-Wasliyah Sumatera Utara. Saya juga punya kewajiban dan tanggung jawab untuk mengurus ormas Islam terbesar di Sumatera Utara ini. Dan kalau tidak ada kegiatan yang di luar kota berkaitan dengan kegiatan organisasi, biasanya saya dengan keluarga. Tapi kalau pun tidak hari Sabtu Ahad, biasanya malam kalau tidak ada kegiatan, saya kadang-kadang suka juga iseng bawa anak-anak, kita cari tempat di mana mau sekedar mau makan mie Aceh kah, mau menjajal kuliner ya Bang ya. Walaupun sebenarnya nggak terlalu istimewa banget lah yang mau dicari ya, biasa-biasa saja sih sebetulnya, nggak terlalu ada something spesial dari saya kira gitu. Insya Allah masih bisa bagi waktu lah saya untuk anak-anak dan tugas-tugas. Bang ini kan menarik nih, seorang tokoh terus juga senator 2 periode. Ini kita ingin tahu juga nih Bang, dukungan dari kakak, istri dan anak-anak untuk Abang gitu sebagai ayah dan juga sebagai suami itu seperti apa? Alhamdulillah istri saya kebetulan beliau seorang guru ya, tugasnya sekarang di SMA Negeri 2 Medan. Saya kira beliau support luar biasa ke saya. Bahkan kalau saya sedang bertugas di luar daerah misalkan, jam-jam tertentu yang dia tahu bahwa itu pasti waktu pertemuan, waktu rapat dan sebagainya, beliau sangat paham. Tidak pernah berkomunikasi kecuali begitu dia tahu bahwa ini waktu senggang kayaknya gitu. Dan anak-anak juga saya kira sangat memahami, sangat paham dengan tugas-tugas abinya. Bahkan kalau ada pilihan, ini kalau Abi udah tugas DPD nggak bisa diganggu, atau kalau udah tugas ngurusin Al-Wasliyah ini jangan diganggu Abi, nanti kita cari waktu yang lain lah gitu. Dan mereka semuanya memahami itu, hampir tidak ada yang keberatan. Bahkan hal-hal yang kecil-kecil bahkan mereka juga sangat care. Bahkan kadang-kadang soal soal penampilan juga kadang-kadang anak-anak suka, mereka kalau saya udah brewoknya udah terlalu panjang ya, nanti anak-anak bilang Bi dicukur dikit lah gitu, udah terlalu panjang, udah nggak keren Abi kelihatannya begitu. Sampai ke urusan penampilan juga disupport nih ya. Karena anak saya kan tiga-tiganya perempuan kan, tiga-tiganya perempuan, jadi alhamdulillah perhatian mereka juga sangat luar biasa lah untuk saya. Kak, jadi nih tadi udah bincang-bincang panjang sama Abang. Ini ada satu pertanyaan yang mau kita tanyakan nih sama Kakak. Sebagai seorang istri dan juga ibu gitu ya,
istri public figure lah kalau kita bilang abang saat ini gitu ya. Itu kan tidak gampang gitu ya. Apalagi aktivitas abang kita tahu cukup padat gitu ya. Dia sebagai senator juga, terus juga sebagai ketua ormas juga, ormas yang besar di Sumatera Utara gitu. Ini bagaimana peran kakak selama ini sebagai istri dan juga pada anak-anak juga sebagai ibu untuk bisa membantu untuk bisa misalkan membantu abang dalam karir dan juga aktivitasnya sehari-hari. Seperti apa nih Kak? Oke, mungkin gini ya, sebelum sekarang jauh sebelum beliau jadi anggota DPD, jauh sebelum beliau menjadi anggota ketua pimpinan Al-Wasliyah saat ini, pertama kali kami menikah itu beliau sudah aktif di KNPI di bagian pemuda. Jadi memang kenal dengan beliau sudah menjadi aktivis gitu kan. Jadi sepertinya saya sudah punya konsekuensi lah dekat dengan beliau. Jadi waktu masih anak kami kecil-kecil juga sudah biasa ditinggal, sudah terbiasa. Yang namanya ditinggal itu 1 hari, 2 hari itu sudah terbiasa. Jadi memang sudah ada bekal ya, sudah ada bekal dari jauh masih anak kami masih kecil. Jadi anak-anak juga sudah terbiasa dengan kebiasaan itu. Nah, di tahun 2000 periode pertama beliau jadi anggota DPD itu beliau banyak di Jakarta 1 minggu, tapi beliau punya kelebihan setiap Jumat malam beliau udah sampai lagi di sini. Sampai Senin subuh balik ke Jakarta. Jadi memang beliau bagi waktu untuk keluarga lah yang pasti. Untuk keluarga. Jadi sih dengan berjauhan ada juga asiknya sebenarnya. Ada asiknya. Jadi ada pertanyaan, ada rindu-rinduan, terus yang nggak kaku kalau kita di rumah lihat 1 hari itu kan biasa gitu. Ini ada yang luar biasa gitu. Jadi dukungan buat beliau selama itu baik untuk umat, baik untuk keluarga, baik untuk dia, kita dukung. Dan yang paling penting adalah rasa saling percaya. Kami bangun itu tetap ada komunikasi yang baik antara saya dengan beliau, dengan anak-anak juga saya kasih pengertian bahwa ABI bukan milik kita sendiri. ABI milik umat, apalagi hari ini ABI milik warga Wasliyah, warga Sumatera Utara, dan ABI tokoh nasional. Jadi kadangkala Bi ayo kita jalan kemana gitu, anak-anak ini jalannya ke Gramedia atau ke mall gitu kan. Nah sambil jalan ke Gramedia itu biasanya anak-anak Abi selalu bilang nanti kita singgah kemari ya. Nah itu sudah dibiasakan. Jadi anak-anak itu sudah kalau nanti pergi disinggahkan kemari itu sudah terbiasa. Dan mungkin itulah bagian dari dukungan kami ke beliau gitu. Jadi nggak pernah ada Bi jangan gini, Allah nggak mau lah nanti Abi perginya kemari gitu. Tapi apapun yang beliau lakukan kami akan ikuti selama itu baik gitu sih. Jadi memang kalaupun ada mungkin mau di rumah, mau di luar, itu selalu ada orang gitu kan. Jadi di rumah ini juga yang namanya tamu itu nggak berhenti. Tapi saya senang orang datang ke rumah. Itu yang paling penting. Saya suka orang datang ke rumah, walaupun saya sendiri yang melayani gitu. Tapi memang itu keasikan buat saya. Saya sangat mendukung beliau 100% lah. Harapan mungkin ini untuk suami, ayah, dan juga untuk tokoh kita ini dari Kak Zubaidah ini seperti apa untuk harapan ke depan untuk Bang Deddy? Untuk keluarga yang pasti tetap dia walaupun jadi tokoh Sumatera Utara hari ini, buat kami dia tetap Abi, buat anak-anak, suami buat saya dia adalah orang biasa yang dia juga seorang ayah. Harapannya itu tidak berubah gitu sampai hari ini, itu tidak berubah sampai hari ini, itu tetap dia lakukan ketika dia di rumah sama anak yang paling kecil. Dia tetap berperilaku sebagai seorang ayah, tidak membedakan dia adalah seorang tokoh yang harus bersikap seperti tokoh gitu. Itu yang harapannya yang jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah. Oke, terima kasih bincang-bincangnya Kak Zubaidah. Bisa dilanjutkan lagi nih menata bunga-bunganya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sebelum menutup bincang-bincang yang tadi sudah panjang lebar dan juga seru nih, kita punya 5 pertanyaan khusus yang hanya Abang jawab dengan cepat, tidak sampai 5 menit. Siap nih kira-kira Bang?
Insya Allah. Insya Allah ya. Yang pertama itu Bang, politik atau dakwah? Dakwah. Dakwah ya. Yang kedua senator atau ormas? Ormas. Ormas. Yang ketiga kaderisasi atau figuritas? Kaderisasi. Kaderisasi. Yang keempat partai atau independen? Independen. Independen. Nah ini yang agak seru nih Bang, yang kelima. Pak Edi atau Pak Ijek nih Bang? Sulit nih pilihannya nih ya Bang. Oke. Saya ketua Waslia. Ya. Baik, penonton, berikut tadi bincang-bincang kita yang sudah panjang lebar dengan Bang Deddy Iskandar Batubara. Beliau adalah seorang senator kita yang berasal dari Sumatera Utara. Sudah cukup panjang beliau memaparkan bagaimana di awal karir sampai berkarir dan juga perkembangan Indonesia ke depan, dan juga ada menyentuh anak-anak kaula muda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus kanal YouTube kita DIB Institute. Jangan lupa tonton terus, share, like, dan subscribe.